Kehidupan hewan liar memang selalu candu untuk dinikmati bagi para pecinta hewan, khususnya berbagai perilaku mereka yang beringas dan tidak mentolerir apapun jika itu berhubungan dengan teritori dan hasrat, dan inilah beberapa kepuasan hewan-hewan besar, dalam menjaga wilayah mereka dari ancaman penyusup dan musuh yang kami rangkum dalam duel berdarah. Dalam hakikatnya, beruang adalah omnivora penyendiri. Mereka tidak hidup dalam kawanan, khususnya pejantan. Mereka hanya berkumpul dengan betina hanya jika musim kawin berlangsung. Setelahnya mereka akan kembali berkelana dan mengembara, menjadi pemangsa penyendiri yang kuat dan menjaga kawasannya dengan segenap kekuatan. Dalam beberapa momen saat beruang yang sedang mengadu kekuatan, terlihat betapa buasnya mereka, dengan berat bobot yang bisa mencapai 700 kg bahkan lebih, untuk yang terbesar, dengan cakar melengkung, disertai dengan kuku tajam panjang dan kuat. Cakar mereka bisa mencapai 10 inci bahkan lebih, tergantung usia dan besar mereka. Deretan gigi tajam seperti serigala dengan taring panjang hingga 10 cm, membuat mereka sangat mengerikan. Rahang mereka diciptakan sangat kuat yang dapat menekan daging dengan kekuatan 1200 psi. Pertikaian ini terjadi tatkala pejantan lain memasuki wilayah satu sama lain. Saat sumber makanan mulai langka dan musim kawin tiba, disinilah keberanian mereka diuji. Darah, luka, cacat dan bahkan kematian akan menjadi mimpi buruk yang nyata, bagi beruang-beruang muda yang belum berpengalaman, karena belum banyaknya catatan perang dalam hidupnya. Kuda Nil atau Hippopotamus amphibius adalah hewan besar ketiga setelah gajah dan badak. Hewan ini mempunyai tubuh yang besar dan berat, serta kulit yang sangat tebal. Mereka juga memiliki taring yang besar dan panjang, mirip gading gajah berukuran kecil, yang biasa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Mereka adalah binatang yang agresif, terutama jika itu berurusan dengan wilayah dan betina. Namun, kebanyakan dari mereka hidup dalam kelompok. Saat ada penyusup datang, mereka tidak akan segan untuk mengusirnya dengan beradu kekuatan dan taring, yang seolah ingin menunjukkan, "Hei, siapa kamu? Akulah penguasa di sini." Apalagi, jika itu berurusan dengan harem, mereka tidak main-main, mereka berani berduel hingga mati. Namun, itu jarang terjadi, karena kebanyakan dari pertarungan ini pasti ada yang kabur dan meninggalkan arena air ini. Hanya saja, saat mereka berlaga, duel berdarah ini begitu mengerikan, dan anak-anak adalah korban yang sebenarnya, karena sang pejantan dominan yang menang, tidak akan membiarkan ada keturunan lain, selain dari gen mereka nantinya. Tak ada hewan lain yang mereka izinkan masuk ke dalam arena air ini, saat mereka sedang berkumpul dalam koloni, kecuali gajah yang perkasa, dan buaya. Namun, kadang buaya pun menjadi bulan-bulanan mereka, seperti tidak ada harga dirinya sebagai predator yang cukup bernama di mata sang penguasa.
Badak mungkin terlihat seperti makhluk prasejarah, dan mereka berasal dari jutaan tahun yang lalu pada era Miosen. Namun, mereka juga mamalia seperti kita. Ada dua spesies badak Afrika, yaitu badak putih dan badak hitam, dan masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Badak adalah mamalia terbesar setelah gajah, dengan bobot hingga 1,5 sampai 2 ton untuk yang terbesar. Namun mereka memiliki penglihatan yang buruk, yang mungkin menjelaskan mengapa mereka terkadang menyerang tanpa alasan. Namun, indera penciuman dan pendengaran mereka sangat baik. Memiliki kulit yang tebal bak jira perang, badak adalah hewan yang agresif dan teritorial, penyendiri dan pemarah, dengan tanduk yang keras dan sangat kuat, dibalut dengan kekuatannya yang super. Mereka bisa sangat berbahaya bagi manusia dan para pemangsa yang mencoba melukainya. Di beberapa momen terlihat keganasan badak yang sedang bertarung. Dengan sungguh-sungguh mereka saling beradu kekuatan, saling menusuk dan mengangkat satu dan yang lain dengan culanya. Bagi yang lemah dan terintimidasi akan mundur dan berlalu pergi. Dan terkadang, terlihat juga saat mereka sedang mengamuk dan menyeruduk kendaraan-kendaraan turis hingga rusak parah dan kadang sampai terguling, karena merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Hewan ini begitu agresif, apalagi jika kawasan mereka dimasuki oleh penyusup. Singa pun menjaga jarak, dan mencoba berdamai dengan keadaan saat melihat hewan ini. Walaupun hasrat mereka untuk memangsa cukup besar, mereka harus berpikir ulang dan berulang-ulang. Namun di satu momen, jika itu dalam kawasan Sang Kudanil, badaklah yang harus berhati-hati, karena monster air satu ini adalah pemilik arena air tersebut. Jangan coba-coba berendam jika masih ingin utuh tanpa luka. Gajah adalah hewan yang sensitif dan cerdas. Mamalia darat terbesar di dunia berdasarkan beratnya ini, merupakan penghubung hidup dengan spesies yang telah lama punah seperti mamut berbulu. Mereka adalah hewan agresif, namun tidak sama seperti kudanil dan badak. Hewan ini cukup disegani oleh predator-predator lain, karena besar tubuh dan kekuatannya. Hidup dalam satu kumpulan yang bisa mencapai puluhan ekor, gajah jantan terbesar dapat memiliki berat hingga 15.000 pon atau 6.800 kg. Sebagai perbandingan, rata-rata manusia, umumnya laki-laki memiliki berat sekitar 180 pon atau 82 kg. Jadi bisakah kita bayangkan seberapa besarnya dan beratnya mereka? Gajah dewasa hanya mempunyai sedikit predator alami. Meskipun kadang singa diketahui berani memburu gajah, namun, hanya saat sudah teramat putus asa dan sudah tak ada menu makanan di meja makan sang raja, dan disitulah nyawa menjadi taruhan. Dalam beberapa momen, di mana pertarungan gajah terekam oleh lensa kamera kreator terkenal, memperlihatkan brutalnya hewan ini saat duel berdarah, yang mana disebabkan oleh jantan lain yang ingin memasuki wilayah mereka, entah ingin merebut atau karena hormon pejantan muda pesaing ini yang sedang di puncaknya karena dorongan betina. Mereka bertarung sangat brutal hingga babak belur, hingga salah satunya menyerah dan pergi. Namun kematian jarang terjadi. Tapi, tetap saja pertarungan kedua monster ini penuh darah dan menyakitkan. Gading pun kadang patah dan berserakan akibat pertarungan ini. Hewan sekaliber kudanil dan badak pun menyerah menghadapi monster ini. Karena mereka lebih besar dan agresif, mereka suka merobohkan pohon dengan sengaja, hanya untuk bermain dan melatih kekuatannya, mengasah gading mereka, dan kadang untuk membantu menggaruk bagian-bagian yang gatal di tubuhnya.
Mereka besar, berat, dan hidup dalam kawanan. Siapa yang berani mengganggunya? Dialah monster anggun di sabana, tapi bukan penguasa sabana. Sekitar 150 tahun yang lalu, hampir 30 juta bison berkeliaran di Great Plains hingga pembantaian massal dimulai pada awal tahun 1800-an. Pada akhir tahun 1880-an, jumlah bison yang tersisa kurang dari 1.000 ekor. Bison jantan memiliki berat hingga 2.000 pon dan tingginya 6 kaki. Sedangkan betina memiliki berat hingga 1.000 pon dan mencapai tinggi 4-5 kaki. Hewan besar ini salah satu yang agresif dan memiliki penglihatan yang rabun, hingga kadang menghantam apa saja yang mengganggunya. Bison biasanya tenang, dan jika ekornya mulai berdiri tegak, hati-hati, mungkin sudah siap untuk diisi dayanya, hingga dalam mode siap tarung. Apapun yang dilakukan ekor bison, ingatlah bahwa mereka tidak dapat diprediksi dan dapat menyerang kapan saja. Bison jantan juga berkubang saat musim kawin. Untuk meninggalkan aromanya dan menunjukkan kekuatannya, mereka berkelompok dan cukup banyak. Namun pertarungan lebih banyak terjadi pada saat musim kawin. Bukan karena penyusup. Ketika musim kawin tiba, pada saat musim panas, banyak pejantan yang bergabung dengan kawanan betina untuk sementara dan mulai mencari pasangan mereka. Mereka berkomunikasi melalui pendengaran dan penciuman. Komunikasi terpenting dilakukan dengan feromon dan aroma, terutama pada saat reproduksi. Bison yang sudah dibakar oleh hormon dan feromon, sesekali menggeram, dan menjadi sangat agresif. Bison jantan memilih betina dan mempertahankannya dari pejantan lain melalui pertarungan. Saat duel berdarah ini dimulai, pertarungan begitu sengit, saling mengadu kepala dan tanduk, menghantam, memutar dan saling mendorong dan menjatuhkan. Pertarungan berlangsung sampai ada di antara pejantan ini yang menyerah dan kabur. Namun kematian sekali lagi jarang terjadi, tapi tetap saja brutal dan mengerikan. Dan sang pemenang akan mendapatkan trofi kemenangan, yaitu sang betina pilihan. Itulah tadi, sedikit tentang duel berdarah dari beberapa hewan besar atau monster-monster daratan. Semoga bermanfaat dan menghibur sobat semua. Tetap hormati alam dan jaga kelestarian hewan. Stop pemburuan liar dan perdagangan hewan. Lindungi hewan-hewan ini agar tetap ada di masa nanti untuk penerus kita. Terima kasih. Salam mengenal alam.